Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel gua Rio Fernando. Dan hari ini gua akan membahas investasi terbaik pada saat usia muda. Jadi gue yakin kebanyakan dari kita, para Gen Z dan millennials, itu sebenarnya udah sangat melek investasi di zaman yang modern ini ya. Karena canggihnya teknologi, serba internet ya. Jadi kita udah serba gampang mendapatkan informasi ya. Jadi kita udah sangat mudah untuk berinvestasi di instrumen-instrumen investasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kompas.id, pertambahan jumlah investor paling pesat justru terjadi pada masa pandemi, yakni periode 2020 dan 2021 ya, di mana terjadi perkembangan sebesar 79,4% dari 1,7 investor pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta investor pada 19 Oktober 2021. Dan menariknya, jika dilihat berdasarkan profil kelompok usia, mayoritas investor pasar modal adalah kelompok millennials dan Gen Z yang menyumbang 59,61% dari total investor pada 2021. Ya, jadi gue yakin kebanyakan orang di sini yang nonton video ini, para Gen Z dan milenial sebenarnya udah pada melek investasi. Tapi gue akan bahas sedikit kenapa, dan setelah itu gue akan masuk kira-kira investasi apa aja sih yang paling tepat buat kita para Gen Z dan millennials ya. Yang pertama adalah karena kita masih muda, kita masih memiliki waktu ya. Seperti ada quotes-nya, waktu adalah teman terbaik seorang investor ya. Jadi kalau kalian belum tahu yang namanya compounding interest ya, kalian bisa cari tahu dulu di YouTube atau di Google, atau mungkin gue akan bikin video tentang itu ke depannya. Tapi gue nggak akan membahas itu sekarang ini. Tapi intinya supaya kita itu memiliki, pertama, dana cadangan untuk hari tua kita ya. Jadi kita udah punya dana pensiun gitu. Jadi kita mulai nabung dari sekarang, mulai diinvest ya, supaya berkembang, supaya gulung terus menjadi besar. Jadi ketika kita pensiun, kita sudah siap, kita mempunyai dana untuk pensiun. Dan yang kedua adalah untuk mengejar cita-cita kita atau financial goals kita di hidup ya kan. Karena sebagai seorang manusia kita nggak bisa nih cuman hidup gitu-gitu aja ya kan, makan tidur kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja ya kan. Kita harus menikah, kita harus punya keluarga, kita harus bisa nafkahin, kasih makan, kita harus bisa nyekolahin, beli rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya ya. Dan untuk mencapai financial goals itu mungkin untuk beberapa orang nggak gampang kalau misalkan kita cuma mengandalkan uang dari pekerjaan aja. Karena nggak semua orang bisa dapat uang dari pekerjaannya yang besar gitu. Karena tentu aja bekerja di dunia yang sekarang ini serba canggih gitu ya, memerlukan skill-skill yang khusus ya, skill-skill yang mungkin gak semua orang bisa. Jadi sangat penting untuk semua orang belajar berinvestasi supaya uangnya juga bisa berkembang tanpa harus mengandalkan pekerjaan utamanya aja. Ya, jadi kita langsung masuk ke tipe-tipe investasi yang paling cocok menurut gua ya. Yang pertama adalah untuk para kaum yang masih muda adalah investasi leher ke atas. Ya mungkin kalian udah denger ini ribuan kali, tapi gua nggak akan capek untuk menekankan sekali lagi bahwa investasi terbaik adalah leher ke atas. Kalau kalian masih muda, kalian belum ngerti ini, belum ngerti itu, belum tahu, belum belajar, belum pernah dengar, pelajarilah ya. Investasi leher ke atas, beli buku, ikut course, webinar, seminar, kelas. Mungkin kalian ikut les ya, apapun itu bentuknya ya. Sebenarnya nggak harus pakai duit juga sih. Dengan nonton video YouTube gue dan subscribe ke channel gue, kalian juga udah bisa mengembangkan potensi otak kalian juga loh ya. Tapi intinya adalah mengembangkan dulu dari otaknya dulu ya. Percuma kita mau invest ke sini, mau invest ke sana ya, mau bikin bisnis, mau invest saham, mau invest kripto dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya mindsetnya, kita nggak punya pengetahuannya, nggak mungkin untung. Yakin, percaya sama gue, nggak mungkin untung ya. Apalagi kalau cuman ikut-ikut kata-kata orang lain ya. Jadi yang pertama adalah leher ke atas ya. Pelajarilah ya kan, betul-betul dalami, ambil kelas, baca buku dan lain sebagainya. Sehingga ketika kalian sudah mengerti, barulah pakailah uang kalian untuk invest di hal-hal yang sudah kalian dalami tersebut ya. Yang kedua adalah cryptocurrency ya. Mungkin ini akan berlawanan dengan opini beberapa orang, tapi kalau gue sendiri, gue percaya akan cryptocurrency gitu ya. Kenapa cryptocurrency untuk para Gen Z dan millennials yang masih muda ya? Karena
seperti layaknya gue, pada saat kita masih muda, beban tanggung jawab kita itu tidak terlalu besar. Kita nggak harus nafkahin keluarga, kita nggak harus bayarin mama papa, kita nggak harus tinggal, nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus punya rumah, nggak harus punya mobil dan lain sebagainya. Beban tanggungan kita itu masih kecil ya. Mayoritas, walaupun nggak semuanya. Gue tahu ada sandwich generation yang harus biayain orang tua dan adik-adiknya kuliah, ya sangat berat untuk kalian ya. Tapi untuk mayoritas dari usia muda itu beban tanggung jawabnya masih kecil, sehingga uang yang dikumpulkan itu dapat diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang high risk, high reward. Ya, jadi risk dan reward ini biasanya harus kita balance ya. Jadi kalau high risk harus high reward juga. Jangan high risk tapi rewardnya kecil, atau low risk tapi rewardnya gede. Kalau ini investasi bodong ini, low risk ya udah pastilah dapat itu, udah sebulan dijamin 15% keuntungannya. Terserah deh kalau nggak percaya ya, itu pasti bodong, yakin gue 100%. Ya, tapi kalau gue sendiri tidak akan merekomendasikan sih sebenarnya kripto yang mana yang untuk dibeli, tapi gue akan ngasih tahu kalian untuk invest di cryptocurrency yang memang sudah mempunyai basis yang kuat lah ya, basis yang kuat, udah mempunyai fundamental yang kuat gitu, memang diminati oleh pasar gitu ya. Mungkin contohnya kayak Bitcoin gitu ya, karena nama paling besar di cryptocurrency sekarang ya masih Bitcoin gitu ya. Jadi invest di yang jelas-jelas aja, jangan yang nggak jelas juga diinvestin gitu. Nah, gimana caranya untuk invest kripto ini ya? Kalian bisa pakai exchanger ya, kayak misalkan contoh di Indonesia tuh ada Ajaib, ada toko kripto dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk cryptocurrency ini kalian juga perlu pelajari terlebih dahulu ya. Jangan mentang-mentang karena gue ngomong kayak gini kalian langsung buru-buru gitu ya. Enggak, jangan, pelajari dulu karena ada bahayanya juga ya. Banyak bahayanya, ada yang penipuan, ada yang ya intinya kebanyakan nih bentuknya penipuan lah. Kalau cryptocurrency itu banyak kan bentuknya penipuan gitu ya. Yang kedua, investasi kedua terbaik untuk usia muda adalah tadi udah kedua, ini yang ketiga berarti. Yang ketiga, investasi terbaik untuk usia muda adalah reksadana, menurut gue sih ya, reksadana. Jadi kenapa? Kalau cryptocurrency tadi itu high risk high reward, kalau yang reksadana ini menurut gue masih mid risk lah, mid. Jadi dia mid reward juga. Dan apa yang membedakan dengan saham ya? Kenapa gue nggak naruh saham instead of saham gue taruh reksadana? Karena untuk beberapa mayoritas sih dari generasi kita yang mungkin saat ini sedang sibuk mengejar karir gitu ya, sibuk bekerja, mungkin gak akan punya waktunya untuk menganalisa saham-saham ya. Jadi fundamental saham kan tuh harus dianalisa tuh, karena saham itu adalah bisnis. Kalian harus menganalisa bisnis ini profit atau enggak, bagus atau enggak, prospek kedepannya bagus apa enggak. Dan itu semua memakan waktu. Jadi gua sebagai anak muda akan merekomendasikan anak muda lainnya untuk ya udah, kalau kalian gak punya waktunya mending invest di reksadana aja, yang dimana reksadana ini akan dimanage oleh manajer investasi yang mungkin udah berpengalaman atau mungkin beberapa belum ya. Balik lagi, kalian harus pelajari reksadana ini dan cari reksadana mana yang kira-kira cocok dan reksadana mana kira-kira berprospek untuk kalian gitu ya. Gimana cara beli reksadana? Reksadana bisa kalian beli sama di platform-platform juga, Bibit, Ajaib juga ada dan lain-lain ya. Ini nggak ada yang endorse BTW ya. Kalau ada yang mau endorse silahkan langsung aja kontak nomor saya di bawah. Dan investasi yang ketiga adalah emas. Ya, jadi kalau tadi kita udah ngomong high risk, mid risk, yang sekarang adalah low risk. Low risk kenapa? Karena pada dasarnya emas ini sebenarnya hampir sama kayak cryptocurrency sih. Cuman emas itu ada wujud aslinya. Emas tuh beneran ditambang gitu ya guys. Ya, jadi sekarang ini lagi ada orang-orang di luar sana yang lagi menambang emas buat kalian beli gitu. Ya, jadi emas itu sebenarnya berdasarkan supply and demand. Karena supply-nya emas terbatas dan demand-nya tinggi, jadi harganya akan terus naik. Cuman memang naiknya agak sedikit-sedikit berkala gitu ya. Tapi ini adalah salah satu investasi paling gak mikir ya. Kalian gak perlu mikir tuh, tinggal beli ya. Dan hampir dibilang paling aman sih. Kalau semua negara di dunia ini tiba-tiba kacau, emas yang akan naik, emas yang akan berjaya gitu ya. Jadi ini adalah investasi yang low risk, low reward juga, tapi paling gak pusing dan paling aman sebenarnya gitu. Jadi itu adalah 4 jenis investasi yang menurut gue cocok banget buat anak muda, Gen Z dan millennials terutama ya. Supaya kita nggak
kere pas kita udah tua gitu ya. Jadi kita nggak harus bergantung dengan anak kita pas kita udah tua. Itu dia untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like. Kalau misalnya kalian merasakan ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan subscribe ya. Thank you guys for watching and see you in the next video.